Hadirin rahimakumullah, pada siang ini ada dua ayat yang akan diangkat dan juga hadis Nabi. Tapi kalau diperhatikan ayat ini sudah diulang-ulang oleh para asatid, tapi anggaplah sebuah tadarus di siang ini, yaitu di surat yang ke-9 ayat yang ke-17 dan 18. Kalau lihat garisnya, garis ke-6 dari atas, garis ke-9 dari bawah. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina, tidak pantas seorang musyrik, yaitu apa? Memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Karena sahidina bi anfusihim, karena dia telah menyaksikan dirilah kafarobillah. Maka ulaika habitat a'malum fid dunya wa fin narihum khalidun. Mereka itu akan hapus amalnya di dunia dan akan masuk neraka dengan kekal. Itu ayat 17. 18-nya, innama ya'murukum masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsa ilallah fa asa yakunu alaika muhtadin. Sebetulnya orang makmur masjid adalah hanya orang yang iman pada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, keluarkan zakat, dan tidak pernah takut kepada Allah. Mudah-mudahan orang inilah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini, tema yang diangkat adalah fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hadis yang paling terkenal yaitu adalah, kalau tidak salah, hadis surat Muslim, "Mambana masjidan banallahu baitan fil jannah." Maka siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Hadirin sidang yang berbahagia, kenapa betapa besar pahalanya bagi orang-orang yang bangun masjid sampai langsung Allah bangunkan rumah di surga? Karena kalau jujur, ketika membangun masjid itu, kalau ditanya kepada panitia siapapun silakan, itu prosesnya berat dan lama untuk bangun masjid. Kenapa? Karena hampir yang rajin ke masjid itu bukan pejabat, bukan pengusaha. Yang rajin ke masjid adalah rakyat yang masih banyak kelemahan dari sisi finansial. Padahal banyak orang yang bikin rumah sendiri 5M selesai, 2M selesai, 3M selesai. Tapi kita sering ketika bangun masjid pada rame-rame suka susah selesai. Selesainya agak susah. Kenapa? Karena ada tantangan yang hebat. Maka sebetulnya, tapi karena umat itu punya iman dan kuat dan orangnya banyak, insya Allah yang namanya bangun masjid itu ujungnya pasti akan selesai, karena merupakan bangunan bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masjid ini ujungnya pasti akan selesai. Tapi tidak cukup hanya menonton, maka kita harus melihat berapa syarat orang yang bisa memakmurkan masjid. Kalau lihat dalam ayat yang tadi yang ke-18, innama ya'murukum masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Tidak ada yang bisa melakukan, hanya orang yang iman pada Allah dan hari kemudian. Ternyata apa? Dasarnya kita keimanan. Yakin bahwa ketika punya keyakinan kepada Allah, Allah akan mempermudah jalannya. Karena Allah sudah menjamin dalam surat yang ke-29 Al-Ankabut ayat 69, ada di ujung ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang sungguh-sungguh aku, kata Allah, ketika mengejar cita-cita, maka Allah akan mudahkan jalannya dan Allah akan menyertainya. Iman itulah yang dibutuhkan, kita orientasi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa harus iman kepada hari akhir? Karena orang yang yakin dan hari akhir ada ujung. Ujungnya apa? Kalau kita dengan ikhlas dapat pahala. Kalau kita berbuat yang sifatnya dosa, ya dapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan hari akhir itu bukan khayalan, bukan bualan atau termasuk
mimpi. Kenapa? Karena hanya orang yang yakin dengan hari akhir itulah akan merasakan pekerjaan yang ujungnya ada nilainya. Kemudian yang kedua kenapa? Wa aqimus shalah. Ternyata orang penghuni masjid orang yang rajin sholat, karena orientasinya harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah masjid akan ramai ketika pengurusnya rajin ke masjid. Duhur ada, asar ada, maghrib ada. Kenapa? Karena harus orang yang menghidupkan sholat. Menghidupkan sholat adalah hubungannya apa? Orientasinya dengan banyak dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga wayutuna zakah, yaitu orang mengeluarkan zakat. Berarti sebetulnya yang rajin ke masjid orang-orang yang punya uang. Karena yang zakat itu yang punya uang. Maka disitulah ternyata Pak, ketika orang yang punya uang rajin ke masjid, maka disitulah akan mudah memecahkan masalah. Kita sering masjid susah selesai, kenapa? Hampir yang ada adalah yang hanya semangat iman. Kenapa? Karena dalam posisi kita, apalagi sekarang di PHK, kemudian nggak ada pekerjaan, kemudian juga udah pensiun, PMO sudah tidak laku lagi. Maka situlah kesalahan umat Islam. Kenapa ketika jadi pejabat, jadi orang kaya, tidak rajin ke masjid? Tapi karena kita yakin sama Allah, walaupun tanpa mereka tetap pasti akan jadi. Dan juga yang ketiga kata Allah, walam yahsa ilallah. Pengurus masjid, penghuni masjid jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid merupakan sentralnya umat. Bahkan merupakan ruhiyahnya umat. Maka umat akan punya ruh ketika masjidnya punya ruh. Maka ada orang yang tidak suka dengan ruh masjid. Maka banyak yang merusak akidah supaya tidak semangat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ngurus masjid takutnya sama manusia, maka kita akan tutup masjid kita untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena takut dengan manusia. Padahal kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teori kita dalam musim seperti ini, aturannya tetap dilakukan, tapi jangan sampai takut kepada Covid, takut sama aturan Allah, takutlah kepada Allah. Karena Allah itu apa? Masjid merupakan perlindungan buat umat. Maka kata Allah, asa ulaika, mudah-mudahan mereka itulah yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi masjid dalam zaman Rasulullah Pak, itu fungsinya Pak banyak. Pertama adalah menguatkan akidah Islamiyah. Apalagi zaman sekarang ya ada orang yang sedang ngutak-ngatik akidah umat supaya rontok akidahnya. Kalau nggak kuat kita adalah, maka anak cucu kita akan rusak akidahnya. Yang kedua juga menguatkan ibadah kita. Yang ketiga adalah akhlak. Karena masjid merupakan adalah ruhiyah umat untuk memberikan moral kepada lingkungan. Maka orang yang, apalagi masjid ini adalah termasuk dekat dengan pasar, ada sumber rupiah pasar, tapi juga ada sumber ruhiyah dari masjid. Maka seandainya orang pasar yang punya uang rajin ke masjid dan nyumbang, pasti akan cepat selesai. Atau orang masjid rajin ke pasar, punya usaha, menguasai usaha, pasti akan selesai. Makanya kenapa menggunakannya Pak? Aqimus shalah. Dirikanlah sholat, tidak amilus sholat, tidak mengerjakan. Karena kalau mengerjakan tuh yang penting ada syarat rukunnya sudah beres sudah. Tapi kalau sudah aqimus sholat, tegakkanlah sifat sholat di dalam kehidupan. Ada imam, ada makmum, itu harus diterapkan dalam kehidupan. Maka kemarin ketika kita berapa bulan tidak Jumat, ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak orang tuh hanya kumpulnya di masjid, ibadah saja, ritual. Tapi kenapa nggak kumpul di pasar, menguasai pasar? Kenapa nggak kumpul di parlemen, kuasai parlemen? Inilah yang harus kita berubah sekarang Pak. Umat Islam harus kuasai pasar, kuasai parlemen. Kenapa? Menentukan hidup apa yang ngatur-atur apa di parlemen. Saatnya orang sekarang ini Pak, umat Islam tuh membangun bagaimana umat Islam supaya ekonominya maju, politiknya juga bagus, sehingga Pak, maka akhirnya Pak, rahmatan lil alamin itu akan terasa ketika diatur oleh orang Islam. Tapi kalau yang ngatur bukan orang Islam, maka banyak benturannya. Kenapa? Karena tidak tahu aturan
indahnya Islam.